sekalian dan kolega sekalian. Kembali ke Jeep Talks ya, bersama saya Mr. Maliki ya. Terima kasih Mas Musa, Bapak Ibu sekalian. Ya menarik sih argumen yang kalau kita lihat perdebatan di Amerika sendiri gitu ya. Realis adalah teori yang sensitif terhadap ya distribusi power gitu ya, terhadap ketimpangan kekuatan di dunia gitu. Dan karena itu kemudian uniknya karena mereka paham ya bahwa distribusi power yang timpang itu bermasalah begitu kira-kira, maka mereka memang solusi mereka kebanyakan ya di dalam potensi-potensi konflik itu adalah strategic restraints gitu. Jadi bagaimana mengendalikan diri gitu. Itu yang dari dulu paling tidak begitu ya disuarakan oleh para scholar realis. Kita misalnya bisa membaca gitu ya bagaimana protes Morgenthau ketika Amerika terlibat di perang Vietnam gitu misalnya, gitu ya, Morgenthau yang kekeh menolak itu gitu. Kita juga melihat bagaimana sejumlah scholar terutama realis begitu ya memprotes invasi Amerika ke Irak, kira-kira seperti itu gitu ya. Di tahun 2000 gitu itu Kenneth Waltz itu juga menulis dan mengingatkan tentang potensi NATO expansion ke timur itu gitu. Itu tahun 2000. Karena ekspansi NATO itu sudah dimulai tahun 99 ya, di akhir masa-masa Clinton gitu. Dan orang realis ya, Kenneth Waltz menulis itu saya lupa di sebuah artikel di sebuah jurnal terkenal European Security, Contemporary Security itu apa gitu. Dan karena itu kemudian tidak mengherankan juga banyak scholar realis terutama the main thinkers-nya gitu ya. Kalau yang sekarang itu kan Stephen Wall gitu ya, Marsheimer gitu, dan kemudian Kissinger pun sempat mengingatkan gitu kira gitu ya bahwa NATO perlu berhati-hati menghadapi persoalan ini gitu. Dan Marsheimer kalau kita baca tulisan dia ataupun kalau kita dengar kuliah-kuliah dia gitu kan dia clear mengatakan bahwa NATO lah yang bertanggung jawab terhadap persoalan di Ukraina sekarang gitu. Nah, dalam beberapa hal ini bisa kita pahami gitu. Bisa kita pahami. Dari perspektif memang para scholar di realis gitu ya, para scholar realis di Amerika memang mereka melihat persoalan ini gitu. Itu sebagai akibat warna foreign policy Amerika yang itu makin lama itu makin Wilsonian memang gitu, terutama paling tidak di era Bill Clinton gitu. Di beberapa tulisan kalau kita lihat juga gitu ya George Bush senior gitu, itu juga ya pernah juga mengatakan gitu bahwa kita tidak akan melakukan ekspansi ke timur juga gitu. Tapi ya tadi gitu ya, ini kan kalau bahasa seperti tadi Mas Radit tadi itu bahasa lisan gitu ya, entah bukan dokumen penting gitu, tapi hubungan luar negeri gitu, bahasa lisan yang dikeluarkan oleh leader itu kan foreign policy gitu kan seperti itu gitu ya. Dia tidak bisa dianggap sebagai sebuah at least dia harus bertanggung jawab, apalagi kalau statement dia itu statement yang punya implikasi strategik begitu. Kira-kira gitu ya. Jadi memang untuk alleviate Rusia gitu. Memang George W. Bush senior memang Herbert Walker Bush itu gitu. Tidak akan melakukan ekspansi NATO ke wilayah ke wilayah timur gitu. Dan cara pandang mereka, policy maker Amerika memang paling tidak gitu ya, paling tidak sampai George W. Bush itulah
cara pandang mereka masih cara pandang Cold War gitu ya, yang sensitif terhadap ketimpangan kekuatan gitu ya, sensitif terhadap terhadap kepentingan negara lain gitu, dan melihat dunia ini dalam perspektif great power, memang great power politics gitu, great power politics gitu. Nah, tetapi kemudian ketika Clinton memerintah, ketika Clinton berkuasa gitu, warna foreign policy Amerika mengalami perubahan memang, sangat Wilsonian gitu. Dan upaya Clinton, dan Clinton sendiri kan dalam pidato dia, saya lupa di tahun berapa, tahun 94 kalau tidak salah gitu ya, itu ya bahkan mengetik democratic peace theory kan. Democracy do not go to war against each other gitu kan, kira seperti itu gitu. Jadi itu sangat merepresentasikan bagaimana Wilsonian liberalism itu sangat berkembang di lingkaran foreign policy maker Amerika gitu. Dan Clinton politisi Demokrat begitu ya, itu sangat komit dengan ide-ide kebebasan individu, kira-kira seperti itu gitu ya, humanitarianism dan lain sebagainya. Kalau dilihat survei John Grace yang kemudian dia tulis menjadi buku ya, Foreign Policy, saya lupa, Foreign Policy, American Foreign Policy Divided, kalau tidak salah gitu ya. Survei orang Republikan dengan orang Demokrat itu memperlihatkan memang warna kebijakan luar negeri mereka relatif berbeda. At least itu pada level konstituen ya, pada level konstituen. Meskipun pada level politisi di Kongres gitu ya, dalam kebijakan luar negeri bipartisanship itu is norm gitu. Bipartisanship itu lebih cenderung menjadi sesuatu yang lebih common terjadi gitu ya, apalagi di masa krisis gitu. Di masa krisis bipartisanship itu terjadi, presiden menjadi leader leader utama gitu ya, dan bahkan tidak mengherankan juga banyak presiden kemudian memanfaatkan ini gitu. Makanya kadang disilahkan dengan imperial presidency dan sebagainya gitu. Tapi itu kira-kira warnanya gitu. Dan saya pikir kalau kita lihat gitu ya, ekspansi NATO gitu ya, dimulai tahun di masa-masa Bill Clinton, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan itu yang kemudian ya kalau boleh dibilang bisa jadi itu, at least kalau dari pandangan orang-orang realis gitu ya, itu adalah the root causes dari persoalan yang terjadi sekarang. Nah, kalau dari perspektif kritik dari orang realis ke para policymaker Amerika ini sebenarnya sederhana gitu ya, bahwa ketidaksensitifan dengan dengan kepentingan negara lain, apalagi kepentingan salah satu great power gitu ya, meskipun Rusia pada saat itu mungkin baru pulih begitu ya, tetapi cara pandang policymaker Amerika yang sangat Wilsonian ini, mereka tidak melihat itu gitu. Mereka tidak melihat sensitivity, mereka tidak melihat dunia dalam sensitivitas power seperti halnya orang realis gitu. Kenapa? Karena dalam pandangan policymakers Amerika gitu ya, terutama berakhirnya perang dingin gitu, itu tatanan global itu sudah liberal international order gitu, itu kira-kira gitu ya. Jadi toh buktinya Rusia juga join juga ke IMF gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dalam pandangan mereka gitu, liberal international order ini sudah di-embrace oleh siapapun ini gitu. Cina sudah join ke WTO gitu ya. Cina meskipun Cina joinnya tahun 2001 kalau tidak salah gitu ya. Tetapi kan bit by bit liberal ekonomi paling tidak sudah di-embrace lah oleh Cina gitu. Nah, Rusia pun seperti itu gitu ya. Rusia sudah mulai demokrasi gitu. Sudah mulai ada pemilu, kira-kira seperti itu gitu ya. Sudah mulai kalau dalam bahasanya orang-orang konstruktivis sudah mulai tersosialisasikan lah gitu ya dengan norms of international liberal order ini. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi makanya kemudian policymaker Amerika tidak sensitif dalam melihat
tidak sensitif terhadap power foreign policy, ekspansi ekspansi NATO ke wilayah timur ini, karena dalam pandangan mereka gitu ya, demokrasi itu sesuatu yang acceptable gitu. Demokrasi itu ya fitrahnya manusia kan pengen bebas, kira-kira seperti itu gitu ya, dan karena itu kemudian tidak akan ada ancaman gitu. Jadi perspektif Amerika melihat ekspansi ke timur itu tidak akan bukan sesuatu yang mengancam gitu. Kalau dibaca banyak komentator foreign policy Amerika juga melihat seperti itu gitu, bahwa tujuan Amerika sangat baik gitu ya, bahwa ingin ingin memberikan kebebasan gitu ya kepada individu gitu. That's good, itu bagus gitu ya. Dan dalam perspektif teoretik kan kita bicara tentang tension antara order versus justice begitu ya, bahwa justice itu foreign policy yang dominan dalam pikiran Amerika, terutama dalam melihat ekspansi ke NATO ke timur ini gitu. Tetapi kan orang tidak at some point gitu ya, itu pada akhirnya akan bertabrakan nanti dengan order, kira-kira seperti itu gitu. Nah, apalagi kemudian Rusia kemudian mulai memberikan sinyal seperti itu gitu. Ya, Rusia memberikan sinyal seperti itu gitu. Dan ekspansi NATO yang tidak sensitif ya terhadap power ini gitu. Itu tidak sensitif juga terhadap perasaan takut yang pada akhirnya dirasakan oleh Rusia gitu ya. Kalau dalam bahasa Mearsheimer gitu ya dan teman-teman itu gitu ya, kebijakan NATO ini sebenarnya violate Great Power Politics 101 gitu. Jadi basic gitu ya, pelajaran dasar, prinsip-prinsip dasar dari Great Power Politics gitu. Itu yang dilanggar gitu. Dan pertanyaan mereka adalah kenapa kok mereka bisa dalam mungkin kalau dalam bahasa kita gitu, kenapa mereka bisa senaif itu gitu ya dalam melihat itu gitu. Jawabannya adalah karena itu tadi gitu, karena cara pandang mereka itu cara pandang liberalisme itu mendominasi gitu di Amerika gitu. Nah, memang persoalannya adalah gitu ya, ketika cara pandang liberalisme itu kemudian berkawin dengan instrumen power, nah itu yang repot gitu. Itu adalah kemudian menjelma menjadi neokonservatif kalau yang kita ini kan gitu ya, neokonservatif itu kan secara umum gitu ya, mereka yang idealisme realis gitu ya, bagaimana mengembangkan democratic ideals, tapi cara mereka tidak violent gitu ya. Mereka akan lakukan sebarkan gagasan-gagasan itu dengan cara apapun, kan kira-kira seperti itu. Dan itu kemudian menciptakan persoalan. Nah, kalau kita lihat ini dari perspektif perspektif rasionalis kayak gitu ya. Kalau perspektif rasionalis gitu. Kalau dalam perspektif game teori kan sebenarnya invasi ini adalah costly signal gitu ya, cost signaling gitu yang diberikan oleh Rusia. Rusia tahu gitu, invasi itu mahal gitu. Invasi itu mahal gitu ya, biayanya kan triliunan per hari gitu ya, kalau dirupiahkan gitu, perang itu mahal gitu. Tetapi dia harus melakukan itu gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa resolve gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia resolve terhadap masalah ini gitu. Dari dulu dia sudah sudah wanti-wanti ya, bahwa please jangan ekspansi ke timur gitu. Itu kira-kira gitu. Ini terlepas dari saya tidak melihat perspektif kultural di sini ya gitu ya. Tapi lebih ke perspektif rasionalis explanation of war gitu ya. Kalau dibaca tulisannya Viron dan teman-teman kira-kira seperti itu gitu ya. Robert Powell dan lain sebagainya gitu ya. Saya lebih melihat dari perspektif seperti ini, karena ini ya mungkin kita bisa melihat dari berbagai macam kacamata gitu ya, dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, mulai dari culture dan lain sebagainya. Kalau mungkin dari perspektif Amerika gitu ya, mungkin cara pandang Great Power Politics mungkin to some extent bisa menjelaskan ini gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari dulu memang Rusia sudah memberikan peringatan-peringatan keras gitu ya, bahwa jangan diekspansi ke timur gitu. Tetapi kemudian kan NATO tidak melihat ini sebagai sesuatu yang yang serius gitu. Ya, to some extent ya dia perhatikan gitu ya. Kemudian dia pertimbangkan gitu. Chip talk gitu ya. Tapi secara umum masih dianggap chip talk kira-kira gitu ya. Nah, karena itu kemudian gitu ya, supaya
apa namanya, supaya omongan kita tidak dianggap omongan murahan, dikira seperti itu gitu ya. Maka ya resolve itu harus ditunjukkan, kalau di backup oleh power, memang harus di backup oleh power. Dan karena itu kemudian invasi menurut saya itu costly signal yang dikirimkan ke NATO, dikira seperti itu gitu ya. Dan karena itu kemudian kalau kita melihat dari kacamata barangkali mungkin strategik secara keseluruhan gitu ya, aliansi itu bisa aliansi NATO masuknya Ukraina ke dalam aliansi NATO itu mungkin juga bisa memperburuk situasi. Beberapa riset memang memperlihatkan gitu ya bahwa involvement ke dalam aliansi gitu itu kadang meningkatkan probability untuk konflik itu gitu ya. Beberapa tulisan gitu ya, tulisan Johnston memperlihatkan itu gitu. Dan kita juga bisa lihat cek-ceknya, bisa dites menggunakan dataset atop allianceity and obligation, saya lupa PEC dan lain sebagainya itu gitu. Jadi memang aliansi dalam beberapa hal gitu ya, aliansi being involved ya di dalam satu aliansi dalam kondisi konflik sudah terjadi, itu bisa eskalasi konflik gitu. Itu studi saintifik yang saya pikir mungkin perlu diperhitungkan oleh para policy maker Amerika dan kemudian NATO gitu ya. Itu gitu. Nah, kembali ke persoalan bagaimana blindness Amerika dalam melihat ini gitu. Saya pikir dalam perspektif Rusia barangkali gitu ya, persoalan membership atau tidak membershipnya Ukraina ke dalam NATO gitu, itu dalam perspektif Rusia gitu ya yang terancam, barangkali ini mungkin bisa dilihat sebagai isu indivisibility gitu. Itu juga salah satu penyebab perang ya. Kalau rasionalis perspektif, saya menyebut ini perang gitu ya. Meskipun Correlation of War Project mendefine perang itu sebagai konflik bersenjata yang melibatkan 1.000 orang gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Uppsala dataset itu melihat 25 korban jiwa aja itu sudah bisa disebut perang gitu. Labeling ini perang atau tidak perang itu dia punya konsekuensi hukum internasional masalahnya gitu. Ya, jadi kalau orang menyebut ini tidak perang gitu ya, maka perlu ada konsekuensi hukum internasional. Tapi kalau ini disebut perang, maka ada konsekuensi hukum internasional. Itu kan sama dengan kita mendefine pandemi epidemi ini sudah menjadi pandemi atau belum gitu ya. Jadi persoalan konsep ini persoalan yang memang ini debatable gitu ya, karena dia punya konsekuensi legal juga, kira-kira seperti itu gitu. Jadi kalau dalam perspektif Rusia, masalahnya memang isu indivisibility gitu. Dan di mana-mana isu indivisibility itu gitu. Kalau istilah game teori itu gamenya udah game of chicken gitu. Itu agak susah untuk saling mundur-mundur gitu. Mereka harus bagaimanapun harus terlibat gitu. Karena ada resolve, ada komitmen yang harus mereka tunjukkan di sini gitu ya. Harus ada komitmen yang mereka tunjukkan gitu. Dalam artian gitu ya, dalam artian bagi Rusia tadi seperti saya bilang tadi gitu ya, invasi itu bagian dari komitmen Rusia untuk mengatakan bahwa ini persoalan serius bagi kami gitu. Karena itu kemudian Barat seharusnya memahami ini gitu. Kalau selama ini mereka tidak sensitif terhadap persoalan ini gitu ya, tidak sensitif terhadap power gitu, itu kira-kira gitu ya, maka invasi ini adalah sinyal bagi Rusia, sinyal bagi Barat gitu ya, yang menunjukkan komitmen Barat, komitmen Rusia gitu bahwa persoalan ini persoalan serius bagi kami. Itu kira-kira gitu ya. Nah, karena itu kemudian diharapkan Barat paham dengan ini gitu. Karena kalau Barat tidak paham gitu, itu persoalannya banyak terjadi di banyak konflik yang bisa kita saksikan gitu ya. Ned Lewo juga mengkritik bagaimana pendekatan Amerika ke Irak gitu ya. Dengan mengatakan hubris gitu ya, ada keangkuhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan Amerika memang sebagai the only superpower in the world gitu ya, kan memang cenderung bombastis juga gitu ya.
yang mengatakan kalau nggak salah mereka bahkan sanggup menjalankan perang secara simultan di 3 teater gitu. Saya lupa 3 teater atau lebih gitu. Itu kira-kira gitu untuk menunjukkan bahwa ya mereka sanggup-sanggup aja kalau mau perang di mana saja dan dengan kondisi apa saja. Kira-kira seperti itu gitu. Dan itu dalam beberapa hal hubris dan membuat mereka blind dengan kepentingan negara-negara lain. Itu dari perspektif kalau kita melihat bagaimana ya Amerika terlibat di dalam konflik ini gitu. Nah, kembali ini sedikit lagi gitu ya, udah hampir 9:30 gitu. Kalau saya melihat ya, saya sepakat tadi dengan saya lupa dengan dengan beberapa teman tadi gitu ya, bahwa dua kelompok ini sudah terperangkap dalam perang ini memang gitu ya, sudah terperangkap gitu ya. Putin audience cost-nya tinggi gitu ya, audience cost-nya tinggi sekali. Kalau dia mundur gitu ya, tidak saja dia dia dilihat sebagai leader yang tidak berani secara domestik gitu ya, tetapi resolve dia gitu ya, itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang serius di pihak Amerika. Kira-kira seperti itu gitu ya. Itu yang harus kita inikan gitu. Nah, karena itu kemudian memang perlu ada gitu ya, perlu ada win-win exit strateginya ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya gitu ya, mungkin perlu dikembalikan ke yaitu tadi status quo tentang barangkali mungkin gitu ya. Kalau meskipun ini mungkin sudah terlambat gitu ya, tapi kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya dari awal barangkali gitu ya, katakanlah mungkin membership Ukraina gitu, Georgia dan sebagainya itu tidak diterima oleh NATO gitu ya, kemungkinan itu akan membuat domestic politics-nya dua negara ini, paling tidak Georgia dan Ukraina gitu ya, itu paling tidak dipaksa untuk belajar gitu ya, belajar untuk hidup berdampingan dengan negara manapun. Kira-kira seperti itu gitu ya, karena itu tadi gitu ya, seperti saya bilang tadi ya, janji bahwa dia akan join ke dalam alliance atau tidak gitu, itu dalam beberapa hal itu mempengaruhi psikologis leader gitu, mempengaruhi confident gitu. Dan kalau itu terjadi dalam situasi konflik gitu, itu punya persoalan gitu ya, itu escalate konflik itu. Third party intervention ya, dan beberapa studi juga diperlihatkan itu justru membuat konflik eskalasi. Terakhir saya akan sedikit komentar tentang sanction. Beberapa studi memperlihatkan sanksi itu bisa membawa ke dalam dua kondisi. Pertama, dia bisa mengakibatkan tensi domestik gitu. Jadi ketika ya masyarakat mulai lapar dan sebagainya, dia akan protes ke pemimpinnya gitu dan sebagainya. Tapi bisa jadi juga gitu ya, dia bisa bolster nasionalisme negara itu gitu ya, dan itu akan mengakibatkan tensi konflik akan semakin meningkat gitu. Nah, memang ada beberapa kondisi-kondisi memungkinkan ini bisa terjadi gitu ya, tetapi paling tidak ini dua hal yang perlu dipikirkan oleh siapapun mungkin yang negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini. Barangkali mungkin itu sedikit Mas Musa. Oke, terima kasih Mas Afri. Luar biasa ya. Tambah satu aja lagi, ada nggak masalah lobby Yahudi karena terkait dengan Zelensky itu Yahudi gitu? Saya terus terang paling tidak menemukan gitu ya studi yang begitu kokoh gitu ya, fakta empirik yang begitu kokoh mengenai ini gitu ya. Mungkin saja ada gitu ya, tetapi semua kemungkinan itu ada gitu. Kan kita melihat ini itu kan seperti halnya kita ini ya, kalau kita bagi yang sering nonton film detektif begitu ya. Ketika ada orang terlibat ketika ada terjadi pembunuhan gitu, siapapun yang punya motif itu harus dikonsider. Kira-kira seperti itu, seperti itu gitu ya. Meskipun dia pada akhirnya terlibat atau tidak itu perkara lain, tapi siapapun yang punya motif gitu, itu bisa dikonsider. Karena itu kemudian lobby Yahudi, Israel dan seterusnya gitu ya, itu mungkin saja gitu. Ya, karena at least theoretically gitu ya, mereka punya motif untuk terlibat, entah itu mereka betul-betul terlibat atau tidak, itu perkara lain lagi gitu. Tapi itu salah satu penjelasan yang mungkin. Persoalannya adalah karena persoalan ini sangat begitu kompleks gitu ya, sehingga sulit bagi kita untuk memilah-milah gitu ya, mana persoalan yang menjadi structural causes gitu ya, dan mana yang kemudian menjadi immediate causes yang menyebabkan ini bisa terjadi. Itu kira-kira.
Oke.